ridho itu beda dengan ikhlas. Kalau ikhlas itu bermula dari diri kita, maka di situ kita dituntut untuk ikhlas. Kita bersedekah bermula dari diri kita. Kita sholat bermula dari diri kita. Kita puasa bermula dari diri kita. Di situ kita dituntut untuk ikhlas. Zakat dari diri kita. Tetapi sesuatu yang datang dari luar, baik itu yang bersifat sengsara ataupun yang bersifat suka, itu namanya hal itu dituntut kita untuk ridho. Karena ada sesuatu yang datang dari luar, mengambil sesuatu apa yang ada dalam diri kita, apa yang ada di diri kita, maka itu kita harus ridho. Itu namanya ridho. Jadi ridho adalah sesuatu yang datang dari luar tentang sesuatu yang ada pada diri kita. Kematian kita ridho, karena kematian itu adalah datang dari luar, sesuatu yang kita sayang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho. Bersedekah sesuatu yang datang dari diri kita, ikhlas. Begitu ya. Itulah ridho. Nah, jadi segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang datang, baik itu senang maupun sengsara, duka maupun suka, ridho. Ridho, terima, rela, dan yakin bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang namanya takdir apa? Takdir itu adalah perwujudan dari kodoknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuat satu program ketika kita semuanya belum ada dan belum terjadi pada diri kita. Dan belum terdapat alam, belum terdapat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menulis tuh dalam bentuk kodok. Kemudian ketika Allah telah menentukan program-program dan konsep-konsep Allah dalam bentuk kodok, maka nanti Allah akan mengaplikasikan, akan mewujudkan dalam bentuk takdir atau qadar, ketentuan. Jadi takdir itu adalah perwujudan dari ketentuan Allah tatkala manusia atau makhluk itu telah ada. Namanya takdir. Takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah dengan apapun juga, karena itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersesuaian dengan qada dan qadar. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir di mana itu masih digantungkan dan bisa dirubah dalam bentuk volumenya. Bukan dirubah dalam bentuk ketentuan takdirnya. Namanya takdir mu'allaq. Pokoknya kita usaha, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dan mengkodokkan kita sebagai usaha pada hari ini, bulan ini, tanggal ini kita mendapatkan keuntungan umpamanya 2 juta rupiah. Kodoknya Allah begitu. Kemudian Allah akan wujudkan kodok itu dalam bentuk takdir ketika orang itu telah ada. Benar. Ketika tanggal itu, bulan itu, tahun itu dia berusaha. Karena dia selalu berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat duha dia berdoa, Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana haraman fa tahhirhu. Ya Allah, apabila rezeki saya ada di langit, turunkan ya Allah. Apabila ada di dalam bumi, munculkan ya Allah. Apabila jauh, dekatkan. Apabila sulit, mudahkan. Dan apabila haram ada di sana, maka kau halalkan ya Allah. Bihaqqi duhaika. Allah terima doanya. Ternyata rezeki yang tadinya Allah kasih dalam keuntungan dagang sebesar 2 juta rupiah, Allah lebihkan menjadi 5 juta. Ini namanya takdir mu'allaq. Kenapa? Dia berusaha, berdoa, ikhtiar, meminta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya hanya dapat keuntungan 2 juta menjadi 3 juta karena keberkahan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah rubah takdirnya yang tadi 2 juta menjadi 3 juta. Umpamanya seperti itu. Itu namanya takdir mu'allaq. Atau kebalikannya, karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia mendapatkan keuntungan 2 juta.
Karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cabut tuh berkahnya. Sehingga yang seharusnya dia mendapatkan keuntungan 2 juta menjadi 500.000 rupiah. Rugi besar. Kenapa? Karena keberkahan Allah cabut, tidak bersyukur. Takdirnya seharusnya 2 juta. Tetapi takdir itu mu'allaq, maka dia mendapatkan 500.000 rupiah. Karena dia tidak berusaha, tidak bersyukur. Tapi takdir mendapatkan rezeki pada saat itu harus terjadi. Namanya takdir mu'allaq atau mubrom. Tapi kalau takdir mubrom, umpama terdapat takdir mubrom, nah dia mendapatkan 2 juta hari ini. Lalu dia lurus-lurus saja, biasa-biasa aja. Maka pada hari itu, saat itu dia mendapatkan rezeki keuntungan sebanyak 2 juta. Sebagaimana takdir qada, sebagaimana qada dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya mubrom. Seperti kematian, mubrom. Atau bisa jadi Allah indahkan, Allah tunda kematiannya, namanya mu'allaq. Takdir tidak bisa dirubah dengan apapun juga. Tapi nasib bisa dirubah karena terjadi perubahan dari sistem takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir tidak bisa dirubah, nasib bisa dirubah sesuai dengan ikhtiar kita masing-masing. Nah, begitulah tuh ya. Itulah tidak boleh lepas terhadap seorang mukmin. Yang pertama adalah siap melaksanakan segala perintah Allah, siap menjauhi segala larangan Allah, dan siap ridha apa yang terjadi pada dirinya, dan itu percaya dan yakin itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Inilah yang disebut dengan mukmin sejati. Sehingga pada akhirnya dia menjadi orang-orang yang dikategorikan muttaqin. Imtisal awamirillah wajtinabin nawahi. Jauhi segala larangan, lakukan segala perintah. Nah, begitulah ya nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu begini katanya selanjutnya. Fayambaghi lahu, maka sebaiknya bagi seorang mukmin ayyal zamahamaha qalbuhu wa yuhaddisa biha nafsuhu wa ya'khuza jawarihu biha fi sairi ahwalihi. Fayambaghi, maka sebaiknya bagi seorang mukmin ayyal zama, selalu senantiasa harus ada hammaha, pencapaian, pengutamaannya tentang ketiga perkara itu. Jadi harus mengutamakan, paling tidak pada seorang mukmin itu harus selalu mengutamakan qalbuhu, oleh hatinya. Paling tidak hati seorang mukmin harus mengutamakan ketiga perkara itu. Wa yuhaddisa biha nafsuhu, dan harus selalu dibicarakan, diomongkan melalui hatinya, melalui dirinya, pada dirinya. Jadi dalam dirinya selalu ada tuh ketiga perkara itu. Selalu diingat, selalu dibicarakan. Pada hatinya ketiga-tiga itu selalu melekat dan dijadikan satu hal utama. Jadi perkara perintah harus dilaksanakan, perkara larangan harus dijauhi, segala sesuatu yang datang harus diredoi. Itu dijadikan utama, dijadikan headline di dalam hatinya dan dalam dirinya, dalam setiap kehidupan seorang mukmin. Kemudian wa yakhuzal jawarihu biha fi sairi ahwalihi wa yakhuza, dan dia menjadikan al jawarihu, seluruh anggota tubuhnya, dijadikan biha, dengan ketiga perkara itu, fi sairi ahwalihi, di semua keberadaannya, keadaan dan keberadaannya, kapanpun dia ada, dimanapun dia ada, bagaimanapun keadaannya,
Tetap ketiga perkara ini tidak boleh lepas dari diri seorang mukmin. Baik dalam keadaan sengsara, baik dalam keadaan hadirnya, baik dalam keadaan ketidakhadirnya, tetap harus ada. Baik dia dalam bertugas, baik dalam bekerja, baik dalam berdagang, berusaha, menjadi pejabat, menjadi rakyat biasa. Harus ada yang namanya mukmin. Tiga perkara ini. Yang pertama, siap melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, siap menjauhi segala larangan Allah. Dan ridha apa yang terjadi pada dirinya, apapun itu. Nah, inilah yang disebut dengan mukmin sejati. Nah, semoga kita semua ada di bagian yang ini dan kita siap untuk melaksanakan ketiga perkara ini. Jadilah manusia yang dikatakan sebagai mukmin sejati, kemanapun dan dimanapun dia ada, apapun jabatannya, apapun keberadaannya, dia tetap melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan dia rela apa yang terjadi pada dirinya, pada keluarganya, percaya kalau itu adalah bagian daripada takdir yang harus dan mesti dia imani sebagai sesuatu yang harus ia terima dan sebagai suatu keniscayaan dalam sebuah kehidupan.